Selamat malam, Shalom, salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri hari Rabu, aktivitas hari Rabu kita 29 April 2020 dengan merenungkan Mazmur 134. Bapak Ibu dan saudara bisa membacanya bersama dengan keluarga di rumah. Dan untuk mengawalinya, perkenankan saya menceritakan sebuah cerita yang barangkali Bapak Ibu dan saudara pernah mendengarnya. Suatu hari ada seorang anak laki-laki bersama dengan ayahnya melakukan perjalanan mengendarai mobil. Yang nyupir anaknya. Nah, lalu di tengah perjalanan terjadilah hujan yang sangat deras sekali, sampai jarak pandang berkurang. Lalu si anak menawarkan kepada ayahnya, "Ya, apakah kita mau berhenti dulu?" Ayahnya bilang, "Enggak, jalan aja terus." Lalu tetap jalan. Tidak cuma hujan, ternyata lama-lama juga ditambah angin, badai, angin yang cukup keras. Lalu sang anak juga tanya lagi kepada ayahnya, "Ya, kita mau berhenti?" "Enggak, jalan aja terus." Wah, si anak juga, wah gimana nih, yaudah deh, ikutan aja. Tetap nyetir, ditambah lagi, nggak cuma hujan, nggak cuma angin badai, tapi juga petir lama-lama, gluduk. Si anak juga tanya lagi kepada ayahnya, "Ayah, ini tambah petir nih, mau berhenti?" "Enggak, tetap aja jalan." Nah, terus, wah, anak juga yaudah jalan, tapi dengan mengurangi kecepatan jalan gitu. Setelah jalan, lalu akhirnya lama-lama hujan, petir dan badainya berhenti. Setelah melewati jalan yang sudah nggak hujan lagi, baru sang ayah bilang, "Nah, sekarang baru berhenti." Sang anak, "Ya bener aja, masa baru berhenti, sekarang nggak ada apa-apa kok malah berhenti?" "Udah, berhenti aja." Udah berhenti. Anaknya nurutin, "Berhenti, yuk keluar." Anaknya keluar, sama ayahnya juga keluar dari mobil. Lalu ayahnya bilang, "Sekarang perhatikan ke belakang." Setelah memperhatikan ke belakang, sang anak kaget. Wah, tadi hujan deras begitu, ada batas basah dan keringnya. Sekarang aku di bagian kering. Sang ayah dengan tenang bilang, "Itulah perjalanan kita, nak. Ada bagian kering, ada bagian basah, ada bagian hujan, petir, badai, ada yang juga tidak mengalami hujan, petir, badai, tapi cuacanya cerah. Ini semua patut kita syukuri." Dari cerita ini menjadi pengantar untuk kita merenungkan Mazmur 134. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur ziarah, nyanyian ziarah yang senantiasa dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka melakukan perziarahan ke Israel, ke Yerusalem. Jadi orang Israel waktu itu kan mulai banyak yang terpencar. Ketika mau melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem, nah ini orang Israel itu kemudian menyanyikan Mazmur ini. Mestinya dinyanyikan memang Mazmur ini 134 ini, tapi saya nggak tahu persis bagaimana menyanyikannya, kecuali lewat panduan yang mungkin dibuat oleh teman-teman kita dari GKI yang menciptakan Mazmur tanggapan itu. Nah, artinya mengapa ini Mazmur ziarah? Nampaknya juga ini Mazmur ini ingin mengajak bangsa Israel ketika itu untuk mengingat kembali perjalanan masa lalu, perjalanan yang sudah lampau, bahwa bangsa Israel sudah melewati banyak hal, mulai dari yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan, mulai dari yang memprihatinkan, mereka dibimbing keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan, sampai pada zaman Mazmur ditulis itu sudah adalah semuanya pemeliharaan Tuhan. Makanya layak untuk semua orang memuji Tuhan. Tidak hanya memuji Tuhan ketika dalam kondisi menyenangkan, tetapi juga memuji Tuhan ketika sudah melewati fase-fase kehidupan yang memprihatinkan. Nah, ini mengingatkan panjenengan dan saya. Kita mungkin memuji Tuhan justru pada perziarahan hidup yang mungkin menurut kita menyenangkan. Tetapi pada malam hari ini melalui Mazmur 134 kita juga diajak untuk memuji Tuhan dan menyaksikan juga perziarahan hidup kita. Jadi hidup kita ini kan perziarahan, perjalanan perziarahan menuju kemana? Menuju ke Allah akhirnya, sampai tiba saatnya kita menghadap kepada Tuhan. Ini adalah perziarahan kehidupan kita. Ada naik turunnya, ada
prihatin dan sukacitanya. Dan itu semua layak untuk kita haturkan ucapan syukur lewat puji-pujian, memuji Tuhan, matur nuwun Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Apakah kita selama ini hanya memuji Tuhan ketika mendapatkan berkat yang mungkin materi fisik, atau selama ini kita kemudian juga mau belajar untuk memuji Tuhan apapun situasinya dalam keseharian kehidupan kita. Nah, mari kita mengakhiri hari ini banyak hal yang kita alami dengan bersyukur dan memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai-Ku saat ini sampai detik ini. Saya bisa seperti ini, saya bisa sampai fase ini karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara. Amin.